mereka masih bisa untuk bertahan. Dan setidaknya mencuri 1 poin dulu. Maksa lagi nanti main di game yang keempat, tapi ngelihat game kedua, Onyx sih mereka benar-benar strong. Aku harus akuin. Dan mungkin pemain-pemain lainnya pun juga mengakui Onyx di season ini, kayak Kolius bilang, kalau tim lain mau numbangin Onyx harus ada faktor X-nya. Harus ada faktor X-nya. X, Y, Z, balik lagi ke A. Sekarang yang mungkin bisa dibilang adalah faktor X yang dimiliki oleh EVOS itu ditutup. Dari kemarin kan bisa dibilang kunci-kunci mereka itu adalah Brands, Brands dan Brands. Walaupun untuk beberapa saat juga Dreams kadang selalu mengambil posisi tersebut. Apabila dia juga menggunakan entah itu Franco ataupun hero-hero pick off yang dia punya. Iya. Dia selalu bisa membuat momentum yang baik untuk timnya. Tapi untuk sekarang semua itu yang benar-benar ditutup loh. Nggak dikasih pergerakan sama sekali. Bahkan di saat mereka pun mendapatkan hero-hero yang nge-pick off yang udah biasa kita lihat itu works kepada tim lain. Itu tidak bekerja kepada Onyx. EVOS ketika mereka mau cari celah di game yang kedua, itu seakan-akan malah ngebuka celah buat Onyx untuk balikin keadaannya. Iya. Kalau lu lawan Onyx lu udah gak bisa kayak cuma asal respect band doang. Lu harus gimana mikirin counter setupnya di dalam in-game, nyulik ke arah backline-nya. Karena posisinya cewek ini gak bisa diculik dengan cukup mudah. Dan gimana caranya kalau lu gak bisa culik ke arah backline-nya, lu harus rontokin dulu depannya. Oke. Ini deh sekarang first pick-nya Onyx lagi. Iya. EVOS second pick. Apakah mereka harus emang mengambil Melissa terlebih dahulu, Cimomo? Karena kan dia tadi untuk Brands-nya dipaksa. Aku udah bilang dari game 1, game 2. EVOS ini mereka harus secure dulu bot lane-nya di posisi yang ketiga. Oke. Karena posisinya Onyx ini pasti bakal selalu ban semua marksman yang biasa dimainkan sama Brands. Yep. Game pertama mereka buang Kari, mereka buang Beatrix. Oke. Ya kan? Mereka buang lagi Moskov-nya. Jadi udah bener-bener melimit banget gitu loh. Membatasi pemilihan untuk Brands sendiri. Tapi Melissa di ban. Melissanya di ban. Wow. Ini kalau Melissa mereka di-ban. mungkin EVOS berpikir gini. Kalau kita nggak bisa dapat Melissanya, kita tutup Melissanya. Kita tutup Melissanya. Iya. Oke. Sementara itu untuk sekarang, first pick-nya Joy udah dihilangkan. Dan yang menjadi pilihan adalah Fredrin. Lagi dan lagi, Fredrin. Lagi-lagi flex juga. Iya. Ya. Ini seakan-akan kalau misalnya memang dari EVOS mereka bisa pick lagi Arlord-nya. Coach Chip tinggal mikirin aja siapa hero yang bisa setidaknya nih. Kalau nggak bisa untuk 1v1 sama Arlord, dia distract Arlord-nya. Oke. Ya kan, kayak tadi Onyx bawa Masya, mereka langsung clear cepet, Masya yang langsung mainin rotasi, mereka coba untuk ngambil ke arah fight di arah backline-nya. Benar. Mereka tanpa mempedulikan 1v1 sama Arlord. Onyx nih kayak bisa dibilang itu udah kayak pintu-pintu kekurangan mereka tuh kayak udah langsung mereka tutupin langsung ya Cimomo ya. Mungkin kekurangannya masih ada, Iya. tapi mereka tutup ataupun mereka buat agar tidak terlihat oleh player lawan. Nah, Dan barusan kita lihat posisi Kari yang udah di-pick sama EVOS. Kari Valentina Legend. adalah pilihan yang cukup baik yang udah diamankan oleh EVOS Legend. Kenapa? Karena Valentina di sini pun nanti akan ngedeny lagi nih. Sisi apa yang akan diambil di sebelah ataupun di Onyx itu akan bisa dia gunakan pula. Ada Faramis. Iya. Kemungkinan akan ada Faramis pula untuk EVOS Legend. Oke, kalau misalnya memang dengan Valentina yang dipegang oleh EVOS Legends, dia bisa nge-copy ke Cult Altar. Oke. Ya. Tapi masalahnya kalau Onyx bawain hero lain yang bisa impactful nanti di team fight-nya nggak cuma dari Faramis, itu bakal bahaya lagi. Dan Beatrix tentunya Beatrix. yang akan langsung diamankan oleh cewek karena kita udah melihat permainan dari Beatrix di game yang kedua untuk cewek. Kaja ada Cimomo, apakah Kaja akan digunakan? Nge-pick off ataupun narik ke arah Faramis? Walaupun kita tahu ya, untuk cooldown ataupun respawn yang dimiliki oleh Faramis sendiri itu akan sangat-sangat cepat sekali. Tapi setidaknya tidak berada di dalam sebuah team fight, ini pun bisa ngedeny mereka. Kalau menurut aku kalau mau ambil XP boleh, ambil Arlord buat cycle. Ambil Arlord? Iya, buat Oke. cycle. Let's see, hero apa yang akan langsung diamankan oleh player dari EVOS Legend di pick yang ketiganya. Tapi kalau mereka mau ambil Kaja juga boleh. Kaja ternyata, Iya, Kaja terlebih dahulu. Karena kalau Kaja narik dengan Divine Judgment, udah tahu udah pasti bakal ada follow up burst Yep. damage kan. Mereka punya Valentina. Jadi kalau mereka mau ambil Kaja juga is not a bad choice buat EVOS Legend. Ini dia, tas. Kalau tasnya ada 3 jadi tas. Dari recall, cumi. Gak salah tapi. Ya cumi, gua ada tinta hitamnya. Astaga. Untuk para caster. Ya, tapi ya sekarang tinggal gimana XP-nya nih. Yang mungkin bakal diadu juga nanti oleh kedua belah tim.
Karena posisi dari Freddy ini bisa ditaruh di posisi boot. Yep. Dan Kairi bisa main ke arah assassin. Karena kalau mereka mau main ambil di early, Onyx. Mereka suka main agresif di awal. Ini kemungkinan besar bisa dimainkan oleh Onyx. Tapi mereka harus tahu dulu siapa yang akan dimainkan sama Psychots nanti. Biasanya Onyx apabila emang sudah memiliki satu jungler fighter, akan ada magical untuk dari roamernya. Kadita sejauh ini masih ready. Kadita mau dibuang nggak kira-kira? Akai, kita tahu bagaimana kapabilitas dari Tas untuk menggunakan hero tersebut akan sangat berbahaya sekali. Martis masih ada pula sejauh ini untuk bisa digunakan dari sisi jungler, untuk dari sisi fighternya. Sementara sekarang Kadita mau dilenyapin apa enggak? Kalau menurut aku Kadita sebenarnya nggak usah jadi prioritas juga sih. Karena Kadita ini biasanya tergantung dia munculnya untuk nge-counter siapa yang di-pick sama lawannya. Tapi Jonathan Lian dia aja. Jonathan Lian tadi udah berucap tuh ya. Sans ini udah jago banget. Udah bisa dibilang di atas rata-rata mid laner lain. Bener. Udah terlalu jago. Dan bener Kadita yang dilenyapkan. Ya, Kadita memang bisa dilenyapkan. Tapi posisinya apakah mereka bakal ngedapetin mungkin hero yang bisa dibilang lebih mahal harganya ketika mereka ngebuang Kadita ini. Oke, hanya saja kita tahu Keyboy masih memiliki hero yang begitu banyak untuk bisa dia gunakan. Bahkan ya dengan metode pick off pun dia masih bisa melakukan ataupun mengambil ke arah Chow. Kari bisa jadi korban, Paling tidak bisa dikejar, Kaja pun bisa dikejar. Ataupun bisa mengusir-ngusir mundur beberapa pergerakan player ini walaupun dia harus mengantarkan tubuhnya ke dalam ya. Dan dia juga bisa menjadi korban. Tapi kita tahu inilah resiko dari Roamer. Entah dia membuat momentum atau dialah yang akan menjadi momentum bagi tim lain. Oke, dan Kadita udah dibuang, Yuzong dibuang. Ini benar-benar make sure biar lini belakangnya ini gak bisa kesentuh sama pemain-pemain dari EVOS. Berarti Onyx akan membawa satu mungkin mid laner yang bisa dipakai untuk lebih sustain di area teamfight-nya yang gak bisa diganggu oleh EVOS. Tapi Lancelot untuk seorang Tas. Lancelot tank. Oke, kita lihat saja seperti apa nanti pola farming yang akan dia lakukan. Apakah mendapatkan banyak gangguan atau tidak? Kalau menurut aku ya, Sans untuk mainin Lilia menurut aku juga oke sih. Yep. Karena ini dive semua dari EVOS. Dan Ruby ternyata untuk menjadi stopper. Yes. Mengikat satu area, kita akan lihat saja seperti apa nanti, apakah ini akan menjadi milik dari Martis kah? Ini akan menjadi milik dari Keyboy atau ini akan menjadi milik dari Boots atau akan ada fighter yang berbeda lagi? Hayabusa, berarti Bootsnya akan menggunakan Fredrin. Iya, Fredrin yang taruh di posisi XP lane. Sekarang siapa yang mau disandingkan dengan seorang Fredrin? Karena kalau ngomongin masalah ofensif dia punya damage, masalah defensif dia cukup tanky. Jadi Psychos ini harus benar-benar nge-pick satu yang bisa tanky juga di awal. Arnold masih bisa jadi chance menurut aku. Untuk lompat dan memang bisa mengganggu formasi yang diberikan oleh player lawan. Lapu-lapu sejauh ini masih ada. Min Sitar pun sejauh ini masih ada. Kita lihat aja akan seperti apa. Di sana ada team fight dan tidak bisa mengeluarkan skill. Itu akan sangat sulit sekali, tapi ternyata Masha yang menjadi pilihan dan itu udah dipastikan ngelok ke arah dari Beatrix. Minimal Beatrix tidak ada di dalam team fight Cimomo. Minimal ya? Yap, waduh nih dia kekuatan awah nih. Waduh. Iya. Kekuatan ayang Sans ya, waduh. Itu yang bikin Sans jago banget. Sans bisa mainin 5. Sans bisa mainin 5 sekaligus. Tapi kita mau bertanya kepada GXpo Holde. Akan menjadi 3-0 atau 2-1? Gak kedengeran cuy, gak kedengeran sampai belakang. Di mana semangatnya? Akan menjadi 3-0 atau 2-1? Wow, rame ya 3-0 ya. Ya udah kalau begitu sekali lagi. Piala Arena berikan suara terbaik kalian. Ini adalah penentuan apakah Onyx mereka bisa untuk mendapatkan poin penuh di debut pertama mereka di babak playoff. Wah, sedikit lagi Onyx akan melaju ke bracket selanjutnya. Lebih dekat lagi menuju ke babak grand final. 1 game lagi. Dan nantinya dia akan bertemu dengan Alter Ego. Di mana Alter Ego sudah menanti, Alter Ego sudah menunggu siapa yang akan menjadi lawan mereka. Iya, sementara kita melihat kali ini Psychos
Udah benar-benar dikejar, enggak dikasih kesempatan sama sekali menyentuh arah. Main-main dari Onyx bakal jaga sama Keyboy dan Tas bakal coba diganggu. Sementara Dreams mau nggak mau sampai ninggalin lini bawahnya. Yep. Lini midnya juga bakal ditinggal sama Dreams. Oke, Keyboy. Keyboy dengan Ruby yang dia gunakan juga udah mulai maju ke bagian depan. Mencoba untuk bisa mendapatkan lagi ke arah monster jungle ataupun memberikan gangguan. Atau dia bisa saja mendapatkannya ya. 1936 All-Star Promo Diamond. Wow. Lumayan tuh diamondnya. Bisa beli skin elite 2 kali ya. Bisa. Lumayan tuh. Gak apa-apa, elite Jumawanya juga bisa lah. Ada Walaupun sisi- gak Jumawa-Jumawa banget. Ada sisa dikit juga kali ya. Dan juga ada pesta mabar. Kan Epic juga udah Waduh. bisa Cimomo. Bener. Epic Oh, 899. iya juga ya. Bisa itu Jumawa Ada mah. kembalian juga. Jumawa. Walaupun belum maksimal banget itu Jumawanya gak apa-apa. Tapi kalian yang di Surabaya, jangan Yep. lupa ada ini loh MLBB All Star. Waduh, ini dia pergerakan di antara beberapa player. Sedikit lagi Keyboy akan menjadi korban karena ada Phantom Execution dan juga Flicker langsung dikeluarkan oleh Keyboy. Bahkan untuk ceweknya hanya menyisakan sedikit lagi HP. Wah, Sedikit lagi. ini gimana pacarnya Kairi nggak mau kelepak-kelepak. Itu 2 pemain dari Onyx hampir tumbang, dijagain sama Kairi. Dijagain. Posisinya yang ngejagain nih Hayabusa nih. Kairi mengayomi mereka, melindungi Iya. mereka. Waduh, menafkahi enggak ya? Iya belum. Nggak menafkahi dong. Oke, dan pergerakan dari sejauh ini 2 menit pertama belum ada first blood. Dan kemungkinan nanti akan kita lihat mungkin di turtle pertama ya. Karena biasanya pertarungan besarnya ini di area objektif dulu nih. Karena posisi dari semua landingnya udah dibersihin. Masing-masing pemainnya udah ngelakuin tugasnya masing-masing. Ya posisi sekarang Dreams bakal mulai coba untuk ngelakuin clear di area mid. Dan Boots tinggal coba untuk ngebuka boost aja. Yap. Oke. Di area dari Turtle, seperti biasa di beberapa game yang sudah berjalan, di 2 game sebelumnya, Onyx selalu bisa langsung memiliki setup kontrol terhadap Turtle tersebut. Tapi sekarang Tas udah mulai hadir, ada Keyboy tepat berada di depannya, tapi tempatnya berbeda. Akankah Burst juga langsung menampakkan wujudnya dan benar saja Burst udah mulai hadir maju ke bagian depan. Tapi beberapa pemain dari Force Legend mereka belum mau. Hijume ada di area tersebut, Tasnya sedikit lagi Petrisa, Tasnya bisa ke kabur dan juga mendapatkan lagi ke arah Turtle tersebut. Dan benar saja Turtle-nya berhasil langsung diamankan, hanya saja Hijume untuk kali ini langsung tertinggal di area tersebut. Tapi sekarang udah ada pergerakan dari Saikon yang mulai maju ke bagian depan walaupun masih ada sebuah backupan yang dimiliki oleh Farabis dengan satu ke altar yang mereka punya. Ditarik lagi dengan Ibai Jarmon dan Sannya. Sans masih bisa pergi. Sans! Wow! Gila, Sansnya nggak tumbang dan untung Brans datang di timing yang tepat. Karena posisi pemain-pemain dari Onyx udah ngeluarin ke altar terlebih dahulu. Sansnya gak punya jaminan lagi untuk EVOS. Dan kalau kita ngeliat Waduh. dalam prediction 1 suara. Pak Pulung setia ya. Halo. Pak Pulung setia. 1 suara untuk EVOS Legends. Dan talent-talent lainnya tentunya akan menuju ke arah tim Onyx. Sementara untuk sekarang ada beberapa pergerakan dari pemain dari EVOS Legend yang sekarang masih sesuai estimasi mereka ya Cimomo ya. Iya. Mereka belum mendapatkan gangguan yang begitu berarti. Mereka tadi mendapatkan juga ke arah dari Turtle-nya. Dan sekarang pergerakan dari networknya walaupun tipis banget itu dimiliki oleh EVOS. Iya bener banget sih, tapi yang gak tipis adalah uang jajan kamu kalau kamu jajan pakai Grab. Karena ada diskon sampai 90% tentunya. Dan Aduh. kamu punya kesempatan untuk memenangkan skin MLBB dengan order Grab. Aduh, Jadi langsung aja 90% scan di bawah sini. 90% nih gue bisa ngajak jalan orang kemana. Hehehe, apaan itu barusan? Ada yang mau fan dan ditembak Renda Rapati tapi mendapatkan sebuah bantuan di mana untuk kali ini kajanya pun langsung menghilang. Tapi Tas mencoba untuk bisa masuk ke bagian dalam, ada satu Tonros tapi nggak kena karena siapapun. Kairi masuk ke dalam sebuah lingkaran dari ke altar tapi Tasnya mencoba untuk maju lagi ke bagian depan dan Brans join di dalam fight. Kita udah biasa ngelihat Brans untuk bisa melakukan farming itu di 2 lane sekaligus Cimomo. Iya. Tengah dan juga di lane-nya sendiri. Betul, dan ketika dia udah selesai di area mid, dia tinggal balik lagi aja ke lane-nya. Dan ini menurut aku Brans udah sangat amat aktif ya untuk melakukan rotasi di awal. Nggak seperti game 1 dan game 2. Tapi kalau kita ngeliat di area mid, Wah di area tengah coba lihat Sansya dicolok dan benar saja sekali ini Sansya udah gak bisa lagi bertahan tapi Kairi dengan quad shadow yang dia punya masih bisa menggocek siapapun yang ada di depannya. iya, EVOS Legends mereka memang berfokus untuk numbangin Sans terlebih dahulu. Karena ke altar lagi dan lagi selalu bisa menyelamatkan hidup dari pemain-pemain Onyx.
Jadi kalau nggak ada Cult Altar, tentunya teamfight-nya akan lebih nyaman untuk EVOS Legends. Dan Wah. Dreams-nya tertangkap basah. Dreams-nya nggak bisa melakukan banyak hal. Bahkan sekarang di area tengah, mereka berusaha untuk bisa menghancurkan Kara Altar turret tersebut. Ada Tas di bagian belakang, Tasnya masih cukup jauh. Tasnya mulai maju bagian depan, Phantom Execution. Tapi ternyata sekali Retribution-nya berhasil dimiliki oleh Kairi dan mereka semua langsung dikejar. Di bagian belakang ada Konsil langsung dikeluarkan. Sancha mencoba untuk bisa mendapatkan lagi ke arah Tas, di mana Tasnya langsung dikeroyok. Ada Tondro sedikit lagi yang tersisa. Tas dikeroyok oleh Banora sekaligus dan Boots merelakan tubuhnya masuk ke bagian dalam mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah dari Psycho. Tapi Psycho recall dan Psycho recall. Iya, Psycho tentunya tidak mau menjadi korban yang kedua. Dan Hijume pun tidak bisa membantu karena posisi dari Tas itu udah kejepit. 4 pemain dari Onyx benar-benar berfokus untuk numbangin satu pemain yaitu Tas yang retributionnya nggak bisa untuk mendapatkan turtle-nya. Waduh, Kairi datang cuma dengan Quad Shadow-nya, kasih Phantom Shuriken, colek dikit kabur lagi Cimomo. Iya, Yang tapi kali ini... Yang penting udah dia kasih perhatian, orangnya udah terikat, nah dia pergi lagi. Waduh, Aduh, itu sakit bagi basic. dan pergi. Begitu saja ditinggal ya Bun ya. Tapi yang berbeda untuk di game yang ketiga kali ini, posisi dari Brans memang tadi tidak terlalu jauh untuk dari segi networknya di 5 menit pertama. Bisa dibilang cewek di sini masih bisa lumayan imbang lah dengan network yang dimiliki sama Brans. Yep. Meskipun sekarang posisinya ini Brans memang sekarang udah mulai aktif rotasi, udah mulai bisa nempel juga sama pemain-pemain EVOS seperti Hijume dan juga Dreams. Dan ini mungkin bisa jadi combo maut untuk EVOS Legends. Kita lihat ya, ini dari sisi outer turret pun belum ada satupun yang hilang. Walaupun di bagian bawah mereka hampir saja bisa mendapatkan outer turret yang dimiliki oleh Onyx ataupun dari EVOS Legends. Tapi di bagian tengah ada pertarungan loh. Ada Baiwan loh di situ. Di bagian tengah antara Hayabusa dan juga Lancelot. Wah. Tapi di bagian bawah 3 lawan 3. Ada konsil yang langsung dikeluarkan. Sementara itu untuk outer turretnya berhasil langsung dimiliki oleh pemain dari Onyx. Tahu nggak? Itu namanya konsil ancaman. Iya, konsil ancaman. Karena nggak ada yang tahu, Onyx kebuka konsil belum tentu mereka mau inisiasi teamfight. Mereka cuma pengen dapetin space untuk ceweknya bisa dapetin turret objektif di bawah. Dan itu berapa lama 3 pemain Onyx berada di area bawahnya. Yep. Di area gold lane yang benar-benar berharga. Wah, ditarik dong tadi barusan tuh. Tapi ternyata dia masih berhasil kabur loh. Betul. Dan Dreams kali ini harus bisa dapetin target. Masalahnya ini juga nggak mudah buat Dreams. Kenapa? Karena posisinya Keyboy demen banget ngecek rumput. Wah. Disiplin banget dari Keyboy. Dan lihat. Coba lihat, 2 orang emang sengaja loh. Emang sengaja berada di situ. Ini memancing. Ini tasnya pindah ke Onyx ya. Ada 3 tas tuh, tas. Tapi di atas pertarungan antara beberapa player ini dan juga ada satu flicker, berarti konsil barusan berhasil mendorong mundur pergerakan Fredin. Tapi harusnya Fredin masih bisa menjaga karena outer turret yang dia miliki. Walaupun untuk kali ini Bootsnya harus mundur sedikit, tidak ada wave minion dan mereka semua masih aman. Tapi di bagian bawah coba lihat Beatrix sendirian free banget. Ini space yang banyak banget. Karena ceweknya bener-bener bisa dapetin 2 turret dan Sans. Waduh, Dreams-nya ditarik, Dreams-nya mau pergi ke arah mana, dan Dreams masih bisa selamat dengan adanya satu Cult Altar yang dikeluarkan oleh Hijume yang diambil langsung dari Sans. Dan mereka semua berusaha untuk bisa menghancurkan lagi ke arah outer turret yang ada di area mid. Iya, di-retry juga oleh seorang Tas dan kali ini dengan adanya zoning yang dilakukan oleh pemain-pemain Onyx. Lihat, mereka udah mulai sampai masuk ke area jungle dari EVOS Legends. Ini map control yang dipegang oleh Onyx terlalu besar. Dan gimana caranya Dreams ini bisa dapetin satu pemain dari Onyx karena masalahnya Keyboy terlalu tinggi di area depannya. Oke, di bagian bawah ada pergerakan dari Brans-nya. Namun sekarang Phantom Execution ditarik. Ada satu Imo Bandit yang memang benar-benar connect dan itu begitu baik dilakukan oleh Keyboy. Boots-nya udah motong tadi dari area kanan, jadi udah pasti Tas maju ke area depan, dia nggak bakal bisa di backup oleh pemain-pemain dari EVOS lainnya karena ketahan sama satu pemainnya itu Boots. Oke, Sans dan juga Boots bekerja sama. Sekarang ada purple buff, akankah langsung diinvasi oleh pemain dari Onyx, tapi Boots sendirian aja. Mencoba untuk bisa mendapatkan purple buff tersebut. Brans ada di bagian tengah, sudah join ke dalam pertempuran bersama dengan rekan-rekannya. Tapi Boots diusir mundur, diambil sekarang purple buff tersebut yang akan menjadi milik dari Hijume. Iya, dan yang pasti ini adalah Lord yang akan bisa diamankan oleh Onyx karena posisi dengan network yang dipegang sejauh ini. Dan perbedaan level yang bisa kita lihat juga dari seorang cewek dan juga dari seorang Brans di sini memang tidak terlalu terpaut jauh. Jadi EVOS mereka memang sebenarnya bisa untuk melakukan kontes ke area lot yang pertama. Meskipun kalau memang dilepas pun ini masih jadi lot yang mudah harusnya untuk ditumbangkan oleh pemain-pemain dari EVOS Legends. Tapi Tas ingat, dia adalah pemain yang begitu luar biasa dengan retributionnya. Jadi kalau memang dia mau coba untuk
mendapatkan kesempatan, mendapatkan retribution ke area Lord, ini harus hati-hati banget karena Tas nggak bisa sendirian. Udah 2 kali Tas dikeculik. Waduh, dan Lordnya berhasil langsung diambil loh Cimomo. Walaupun tadi Tasnya mencoba untuk masuk, mencoba untuk mengambil. Tapi ternyata malah dia hanya mengantarkan dirinya saja di bagian bawah. Untuk Saikot berjuang sendirian bisa mendapatkan ke arah satu inner turret yang ada di area. Tapi sekarang Saikotnya langsung diajar habis-habisan oleh Bud. Adakah efek tone yang akan dikeluarkan? Tapi sekarang ada flicker, efek knock up, efek tone-nya keluar semua. Ada Brans di tempatnya berbeda. Juga berhasil langsung diamankan Onyx. Lagi dan lagi mendominasi sama Fender yang gak kena karena siapapun, tapi Keyboy mundur kembali. Iya, dan itu posisi Hijume memang harus flicker. Kalau dia nggak flicker, tentunya dia akan jadi korban kedua setelah Saikot sumbang di area bawah. Dan kalau kita ngeliat dari item in game, by dunia game, sekarang yang tadinya berimbang goldnya udah dipegang jauh oleh cewek. Lagi-lagi cewek tidak tertangkap, tidak bisa ditumbangkan dengan cukup mudah. 2 item yang bisa dibilang ini memberikan penetration 3 bahkan. Dan adanya 1 buah Hetasis dan bahkan 1 buah Blade of Despair di tangan seorang cewek. Damage-nya akan lebih sakit lagi. Dia punya penetration, dia punya physical damage yang tinggi. Dan bahkan kali ini lihat Saikot bersama dengan Tas harus menahan Lord di bawah. Beberapa saat lagi akan ada serangan yang harusnya dilakukan oleh pemain dari Onyx. Tapi barusan Tas mulai maju ke bagian depan. Leveling mereka akan tertinggal dan juga untuk Kairi mencoba untuk masuk ke bagian dalam dengan ada 1 squad shadow yang dia punya. Tapi Keyboy mendapatkan beberapa hit yang masuk ke arah tubuhnya dan mereka mundur kembali walaupun tidak bisa menghancurkan ke arah 1 base turret tersebut. Iya, karena masih lot yang pertama masih cukup mudah juga untuk ditemukan oleh pemain-pemain dari EVOS Legends. Hanya mungkin kehilangan banyak banget objektif sih dari EVOS Legends dengan kita ngelihat 6 turret dipegang oleh Onyx sejauh ini di menit yang ke-12 dan wow. Waduh, konsilnya digagalin lagi loh. Iya. Benar-benar mereka digagalkan sampai ke konsil-konsil pun udah nggak efektif lagi loh Itu Cimomo. kayak impact-nya tuh lumayan besar sebenarnya. Hal kecil yang kalau mungkin kita ngelihat ya, ini cuma ngebuka konsil, tapi konsil itu peranannya penting banget. Nih sama kayak ini nih peranannya penting nih stiker-stiker ini nih. Ngancurin Nah, moralitas lawan. Iya. Dari psikologis lawan tuh bisa kita hancurin, kasih stiker terus, menang kalau urusan belakang, yang penting stiker dulu. Iya, dan kali ini dengan keuntungan Lord yang tadi dipegang oleh Onyx, ini bakal semakin jomplang lagi. Waduh. Lihat tuh. Masuk sudah dan sekarang ada sebuah serangan di mana Saikotnya mulai maju ke bagian depan. Ada sebuah lagi ke altar yang barusan dikeluarkan pula oleh pemain dari bot lagi di mana Hijume ya, tapi Trip tertinggal sendirian. Akankah ada 1 orang yang berhasil mereka amankan, tapi ternyata tidak. Mundur kembali, Tas juga Saikot bekerja sama, tapi untuk Kairi masih terlalu gila, masih terlalu licin untuk bisa dikejar ke arah manapun. Dengan Quan Shadow-nya dia berhasil menggocek karena beberapa player dan juga untuk kali ini Saikotnya. Saikotnya pun langsung lenyap. Di flicker sama Sans. Efek knock up-nya itu kan bisa memberhentikan pergerakan orang. Itu yang terjadi tadi Cimomo. Masalahnya dia flicker posisinya itu narik. Iya. Ke arah seorang Saikots dan Saikotsnya nggak siap. Siapa yang nyangka tiba-tiba Sansnya flicker untuk narik Saikots. Wah. Dan ini menurut aku respect juga dari Onyx karena posisinya ini Lord udah muncul. Dan EVOS tentunya mereka nggak mungkin bisa kontes dengan cukup mudah. Jadi mereka harus bisa maksimalin Masya ini untuk split push. Tapi karena Masya keculik gak akan ada split push dari EVOS Legends. Benar, Lordnya menjadi milik dari Onyx kembali. Wow, gila ya. Onyx begitu kuat. Dan bahkan 3 game mereka mendominasi dari segi networknya. Item in game 14 menit kali ini Pak Pulung. Lihat 12.000 berbanding 8.000. Brans masih butuh item meskipun kita tahu ini mungkin posisi dari Boots bisa aja dirontokin dengan 1 buah Demon Hunter Sword. Dan kita tahu ini bisa ngelontokin semua item defensif yang dimiliki oleh seorang Boots. Tuh lihat tuh, sengaja tuh di situ tuh. Emang bener-bener sengaja mereka tas. Mereka pancing semuanya pemain dari EVOS Legend. Emang kesengajaan seperti ini nih yang diharuskan atau yang mereka lakukan guna untuk menghancurkan lagi nih psikologis pemain dari EVOS Legend. Nah kalau kita Cimomo convert ke dunia nyata, banyak orang di luar sana nih ya. Ada beberapa orang di luar sana yang sengaja untuk tidak bertanya walaupun dia tahu. Agar apa? Agar dia tidak mendengar kebohongan yang akan terucap setelahnya. Dan sekarang pertempurannya akan segera terjadi lagi. Emang ternyata kebohongan itu memang manis. Iya. Terdengar manis di awal tapi di akhir ketika udah ketahuan bakal menjadi hal yang pahit banget.
Banyak orang tahu, tapi sengaja emang mereka nggak mau nanya. Iya. Padahal mereka udah tahu. Agar apa? Agar emang tidak mau mendengar kebohongan setelahnya aja. Dan inilah yang akan terjadi sesaat lagi. Dan ini sepertinya fakta yang harus dilihat oleh EVOS Legends ketika Benar. mereka udah kehilangan base turretnya di area mid dan juga di area atas Papulung. Oke, udah ada sebuah pergerakan di mana untuk Burst-nya langsung nahan badan di bagian depan. Tapi Tas masih cukup jauh. Tas sudah bergabung. Mereka kehilangan 3 best turret sekaligus. Tas yang mencoba untuk menahan tadi sendiri. Weh, di bawah Saikon mulai maju ke bagian depan untuk bisa mendapatkan arah beberapa lain. Tapi ternyata untuk kali ini dibalesin tim Vengeance dan Kairi masih berhasil bertahan dan juga Dream masih mencoba untuk bisa menarik siapa akan menjadi korban. Tapi tidak ada, dan Tas barusan mendapatkan sebuah damage begitu menyakitkan yang dikeluarkan oleh cewek. Gila, itu cewek dari jauh pakai Renat Kapati. Tas udah langsung ketar-ketir. Udah gak bakal bisa untuk 1v1. Ini posisinya dari EVOS Legends mungkin udah gak bisa. Kayak kita ngelihat 2 kali ya. Psychots coba untuk nyulik ke arah backline. Masalahnya ini selalu nempel pemain-pemain dari Onyx. Suns yang punya ke altar nempelnya kemana? Ke cewek. Kalau nggak ke cewek ke siapa? Ke Kairi. Udah itu aja. Dan posisinya kalau Psychots berfokus sama cewek. Mereka harus ingat Suns ini masih punya Cult Altar. Dan ini jadi PR kedua karena EVOS Legends mereka juga sulit untuk mendapatkan satu buah inisiasi dengan satu buah Divine Judgment. Ini mau narik siapa juga sekarang udah mulai bingung lagi nih EVOS Legends. Dan Tonsil barusan dikeluarkan guna untuk kabur. Gila, semua jungle-nya dimakanin. Kabur. Bukan untuk menyerang, bukan untuk flanking, kabur. Dan untung Psychots masih bisa dapetin purple ya. Yap, itu dia perbedaan sekarang udah ada di angka 10.000. Masuk menit ke-16. Dan permainan disiplin lagi akan dibawakan oleh Onyx. Mereka main lebih sabar, mereka tahu mereka butuh Lord untuk bisa nge-sign game ini. Dan Kiboy akan mengasihkan tugasnya sendiri di mana dia bakal ngezoning pemain-pemain dari EVOS Legends. Yap. Untuk kali ini Sang Macan memang ditembakin oleh duri-duri landak yang begitu menyakitkan, begitu beracun. Tidak ada celah untuk bisa mereka mendekat ke bagian bawah. Hanya saja dia atau coba lihat ada beberapa perbedaan yang terjadi, ada beberapa tipe yang terjadi. Dan sekarang tasnya berhasil langsung dihancurkan, ada konsil yang terjadi. Burst yang mencoba untuk mengejar ke bagian depan dengan ada satu flicker lagi yang dia keluarkan. Ada efek knock up yang memang terkena, tapi mereka semua masih berhasil mundur dari EVOS Legends. Hanya saja Psycho tertinggal sendirian, akankah Kiboy tetap maju ke bagian depan untuk bisa mendapatkan ke arah Psycho? Tidak. Burst di atas, Kiboy di bawah. Dua pintunya dijaga, Cimo. Di tengah ada cewek, lu lewat gua tembak kelar langsung. Itu dua gar depan Onyx yang begitu strong tentunya. Kali ini akan memajukan Lord yang mulai masuk ke area ini base. dia Lordnya. Saikon mencoba untuk bisa ngebaik di bagian depan dan juga ada beberapa. Dari kelihatan memang sudah dikeluarkan. Siapa lagi yang akan mendapatkan kemenangan dan siapa lagi yang akan bisa mendapatkan ke pick up ke arah beberapa bayi. Dan untuk kali ini kita lihat saja Lordnya masih berada di luar. Dan siapa untuk bisa masuk ke bagian dalam dan padam saja. 3-0. Onyx terlalu kuat untuk siapapun. Sang Raja Langit masih mengudara di atas langit tanpa bisa dibawa turun ke daratan oleh Sang Macan. Dan Sang Macan pun masih tidak bisa untuk mendapatkan kesempatan mencuri 1 poin dari 3 game yang sudah berjalan. Tapi lower bracket adalah jalan ninja untuk EVOS Legends dan juga tim RRQ.